Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Lengkap Padane. Bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali pemirsa, saya Novia Aflia dapat kembali menyapa Anda semua di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini pemirsa Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon akan berbincang bersama dengan Komisi 2. Sudah hadir di studio RCTV ada Ketua Komisi 2 Pak Pandi SE. Dan juga ada Wakil Ketua Komisi 2, ada Bapak Dr. Randus Haji Muhammad Ridwan MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Pandi, Pak Ridwan? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Luar biasa. Komisi 2 nih ya. Kesibukannya apa nih Bapak selama 1 minggu ini? Ya, alhamdulillah muter-muter kunjungan. Dalam rangka support dari pendapatan. Dalam rangka peningkatan PDPD. Oke. Kalau Pak Ridwan bagaimana Pak kesibukannya? Kalau di akhir bulan ini ya, karena kita kan setelah menyelesaikan beberapa agenda, terutama teman-teman Dewan ini ya pembahasan tentang APBD perubahan. Oke, APBD perubahan. Iya. Nah, tema kita malam hari ini juga masuk dalam APBD perubahan kayak Pak ya? Iya. Nah, itu dia pemirsa, temanya yaitu optimalisasi pajak reklame. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan gunakan line telepon di 0231482138. Ngomongin soal pajak reklame, yang kita ketahui bahwa pajak reklame ini adalah merupakan pajak andalan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke, untuk wilayah Kabupaten Cirebon bagaimana nih Bapak untuk pendapatan dari pajak reklame? Pak Pandi. Ya, terima kasih. Kita lihat di Kabupaten Cirebon ini reklame banyak terpasang di berbagai sisi sudut ya Kabupaten Cirebon. Dari mulai perbatasan hingga ujung Losari ya. Berarti itu potensi reklame ya sangat menonjol sekali. Sangat menonjol. Ya. Oke, apalagi ini bentar lagi ya Pak ya. Ini untuk menuju ke tahun politik. Nah, apalagi nanti tahun ya, depan banyak reklame ya terkait masalah bersifat politis ya. Oke, baiklah. Ya, ngomongin soal pajak reklame juga nih Bapak, di Kabupaten Cirebon ini untuk pemasukan dari pajak reklame itu bagaimana Pak? Dari yang Dewan Komisi 2 amati nih, Pak Ridwan. Iya. Jadi kalau pajak reklame ini sebenarnya cukup bagus ya. Dari 9 pajak yang ada di Kabupaten Cirebon. Ya, bagaimana tidak menarik karena Kabupaten Cirebon ini kan posisinya cukup luas. Jalurnya jalur Pantura. Oke, strategis ya Pak? Ya, strategis sekali. Jadi dari Losari sampai Palimanan, itu luar biasa ya untuk publikasi, untuk market, reklame ini sangat menarik gitu. Jadi melihat potensi wilayah kita ya Pak ya, ini banyak juga dilirik ya Pak ya, untuk bisa dipasang tuh ya, reklame dengan berbagai macam ya. Oke Pak, kalau tadi Bapak sampaikan ada berbagai macam pajak, apa saja sih Pak yang menjadi pemasukan untuk wilayah Kabupaten Cirebon? Enggak Pak Pandi? Oh iya, ada 9 hampir 10 pajak ya yang kita andalkan. Pertama adalah pajak PPB. Pajak PPB ini memang pajak masukan yang terbesar ya di Kabupaten Cirebon. Hampir 58 miliar lah. Iya. Kedua, pajak hotel. Pajak hotel. Iya. Di Kabupaten Cirebon masih sedikit lah. Masih sedikit Pak? Hotel ini ya. Ketiga itu pajak restoran. Pajak restoran. Nah ini andalan juga ya. Andalan, karena semakin banyak yang bermunculan juga ya Pak ya? Oke, jadi semakin banyak yang bermunculan juga rumah makan di wilayah Kabupaten Cirebon. Nah ini kita kan daerah-daerah tujuan wisata kuliner ya. Sehingga nanti ya dari berbagai tempat-tempat yang ramai ini bermunculan restoran-restoran. Dalam nilai ini adalah pajak unggulan juga termasuk restoran ya, hampir ya sekitar 27 miliaran lah ya. Keempat itu ada pajak reklame ini. Pajak reklame. Ya, pajak reklame ini kemarin dibahas di perubahan anggaran itu justru targetnya diturunkan. Diturunkan Pak? Iya, ini tantangan bagi Komisi 2. Kenapa ini diturunkan? Iya. Kenapa Pak? Alasannya Pak sampai diturunkan? Kemarin kami undang juga dari Pak Pendanya ya. Kenapa ini target pajak untuk 2003 ini diturunkan hampir 550 juta ya. Banyak juga ya Pak? Ya, ternyata banyak kita tanyakan dari Pak Penda, termasuk kita undang juga vendor ya.
yang punya usaha reklame itu. Nah, kita amati ternyata hampir lebih dari 25% adalah reklame non komersial. Pajak reklame non komersial. Komersial. Oke, yang seperti apa sih, Pak? Pajak non komersial itu bersifat ya politis, sosial, keagamaan yang tidak dipungut pajak gitu ya. Oh, tidak dipungut pajak. Iya. Nah, itu banyak reklame-reklame yang terpasang ya bersifat politis yang kontraktualnya 1 bulan. 1 bulan, tapi kenyataannya teman-teman di Bapenda sudah lagi giat mendata, termasuk pajak reklame yang sifatnya semi permanen. Siap, oke. Kita akan lanjutkan lagi Bapak-Bapak. Usai jeda pariwara berikut, kita harus jeda. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Tema kita malam hari ini pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon adalah optimalisasi pajak reklame. Kalau belum optimal berarti kan berpengaruh terhadap pembangunan di wilayah Kabupaten Cirebon. Oke, bagaimana nih Pak Pandi sendiri melihatnya nih Pak? Ya, otomatis ya. APBD Kabupaten Cirebon itu ya sebagian dari pendapatan itu dari asli pendapatan daerah ya. Iya. Otomatis ya Pak Kabid bidangnya ini Bapenda ya, ini harus kerja maksimal. Kerja maksimal. Karena ini pengaruh. Ya, kalau pendapatannya menurun, bantuan pusat pun menurun ya Pak. Berpengaruh juga itu Pak. Iya, berpengaruh. Iya. Otomatis kalau ya termasuk kerja Pak Bupati juga ya menurun, ya sehingga ya insya Allah sih alhamdulillah Kabupaten Cirebon ini di PAD-nya selalu meningkat, walaupun tidak maksimal dan signifikan kenaikannya, tapi ada kenaikan itu setiap tahunnya. Dan berharap ya sejalan dengan waktu pembangunan terus berjalan, ya dan juga termasuk ya obyeknya yang harus kita kerjakan sangat banyak dan luas, tentu ya kerja keras daripada Bapenda. Ya, kami selaku DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya, ya mengawasi, mendorong, ini pendapatannya menurun, kita perlu tingkatkan. Ini naik tapi kecil, harus kita tingkatkan lebih besar. Nah, itu ya pengaruhnya sangat besar sekali dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon. Terbukti ini adanya COVID-19 kemarin 22 tahun 21. Ini pembangunan hampir tahun ini banyak yang tidak dikerjakan. Artinya banyak perubahan-perubahan, banyak parsial sehingga tidak sampai ke pembangunan infrastruktur, pembangunan dari masyarakat terkena dampak seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan tahun pemulihan ini semua ekonomi ada geliat masuk sehingga PAD pun akan masuk lebih besar lagi. Pembangunan otomatis insya Allah akan ya terpenuhi. Ya, masyarakat juga ini kan menunggu ya Pak? Ya sangat sekali, menunggu sekali. Ini jalan kapan dibangun ini? Nah, itu dia. Itu kan dari pajak ya Pak ya. Oke, Pak Ridwan bagaimana nih Bapak? Sedangkan masyarakat kan inginnya jalan bagus, tidak ada banjir, kita bebas dari sampah gitu Pak. Iya, jadi PAD ini kan merupakan sebuah modal kemandirian pembangunan di pemerintah daerah. Gitu ya. Di samping memang sharing-sharing dari provinsi dan pusat ya. Tetapi tetap sebuah patokan standar kemajuan daerah itu dari PAD-nya. Nah, PAD ini akan meningkat ketika penggalian terutama pajak-pajak ini juga meningkat. Makanya kami terus terang saja Mbak Novi dengan dinas ya dengan Bapenda ini merasa khawatir ketika pajak reklame kok turun. Oke lah kalau mungkin pajak sarang burung walet ya, karena sekarang kan sudah harganya turun, kemudian mungkin habitatnya juga sudah tidak ada. Tetapi yang kita bertanya kok kenapa gitu pajak reklame ini turun? Karena bagaimanapun juga nanti akan dituntut oleh masyarakat. Ya sebegitu banyaknya reklame, sementara hitungan pajaknya menurun. Ya, bukan itu saja, ketika dampak dari turunnya pajak reklame, ini pasti akan mempengaruhi terhadap APBD. APBD? Iya, APBD. Karena APBD itu bicaranya adalah dari angka ke angka. Bagaimana PAD-nya? Kalau PAD-nya meningkat, APBD juga yang kita belanjakan untuk masyarakat, untuk kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Cirebon juga akan meningkat, termasuk di situ infrastruktur. Gitu. Oke, Pak Kabid, apa strategi yang dilakukan ini Bapak? Modal dari pengelolaan pajak itu ya, baik pajak daerah, pajak pusat itu adalah data. Data. Kita punya database yang akurat, yang sesuai existing di lapangan. Artinya jumlah berapa sih titik reklame semua tuh antara di lapangan dengan data yang kita punya di Bapenda itu sinkron. Seperti contohnya MPBB antara bidang tanah dan bangunan yang sekarang ada di wilayah Kabupaten Cirebon tuh datanya ada di kita semua. Sedangkan kan itu belum, karena pajak PBB. Nah, untuk reklame sendiri sementara kita data yang kita perkuat berapa titik semua. Yang baik yang permanen maupun non permanen. Ada berapa banyak datanya, Pak? Wah, itu ribuan Pak ya. Nggak bisa ini ya, nggak bisa kita ini kalau titik ya. Termasuk yang insidentil. Tapi kita pilih kan ini yang jadi wajib pajak misalnya yang sifatnya komersil. Yang memiliki nilai komersil yang bisa kita pungut pajaknya. Nah, itu harus dipilah tuh. Nah, kita sedang melakukan itu, Pak, pendataan antara pengecekan di lapangan dengan data yang kita punya disinkronkan. Nanti bisa ketemu. Kita bisa ketemu titiknya di sini angkanya sekian, uangnya sekian, berarti totalnya harusnya pajaknya masuk sekian, gitu. Nanti kita baru bisa tahu nih di mana kita bocornya. Apakah ada banyak yang tidak terdaftar, banyak yang enggak ini. Tadi Pak kembali ke ini kita lagi membenahi SDM juga karena keterbatasan karena terus bidang saya ini bidang pengelola pajak daerah tuh hanya diampu oleh 23 orang. Idealnya berapa, Pak? Kalau ideal kan nanti ada ada UPT yang ikut membantu, cuman untuk ini ya kita sudah mengajukan 4 orang lah gitu untuk penambahan personil. Itu mendesak sekali itu. Karena 11 jenis pajak kita ngelolanya. Jadi, untuk reklame sendiri gitu. Ini Pak, secara logika sih ya, artinya pajak reklame ini harusnya pasti meningkat. Gak mungkin billboard, kemudian spanduk, kemudian publikasi-publikasi yang lain itu menurun gitu. Ketika masyarakat bertambah banyak, wilayahnya bertambah luas, apalagi lintasan tol ini, wah luar biasa. Di situ sangat strategis sekali ketika billboard ya dipasang di situ atau pesan-pesan yang lainnya. Ini data sudah masuk, ya kemudian perhitungan juga sudah masuk. Yang menjadi permasalahan adalah yang non komersil ini, yang menjadi penurunan, Pak. Nah ini kan kita prihatin gitu ya. Oke lah kalau yang sifatnya sosial dan keagamaan itu kayaknya kondisional. Kalau Idul Fitri, hari Raya Idul Fitri habislah 1 bulan. Ramadan ketika mengucapkan hari ulang tahun, selamat dan sebagainya sebentar. Tetapi ada wilayah-wilayah yang mendominasi sehingga yang seharusnya PAD dari pajak reklame yang komersil ini masuk itu tidak masuk. Ini yang kita sungguhnya yang menjadi keprihatinan gitu lagi kita. Bisa nggak Pak Kabid ini ada spesifikasi itu, vendor ini bisa membatasi gitu ya? Iya, membatasi itu umpamanya untuk yang non komersial ini jangan lebih dari 20% dari jumlah yang punya gitu ya. Sehingga nanti suatu saat di tahun politis ini kita ada batasan-batasan, tetap stabil pendapatan PAD-nya yang dari pajak reklame. Yang non komersialnya tetap terpasang, tapi jumlahnya terbatas. Iya, kalau nanti Pak Kabid di tahun 2023 mendekati tahun politis, bisa jadi 100% muasang ya bersifat politis semua nanti. Semua jadi tidak masuk pajak ya Pak? Betul seperti itu. Bagaimana Pak komentarinya Pak Kabid? Bisa untuk sementara untuk sekarang yang non komersil yang mungkin Bapak tahu ya, yang sifatnya himbauan dari pemerintah pusat misalnya Untuk itunya mungkin kita free gratis ya, karena emang diaturannya tidak kalau ada himbauan, ada apa, apalagi oleh pejabat publik. Tapi untuk di sebelahnya yang nanti ada sifat komersilnya, misalnya dia owner apa, itu kena. Nah kita batasin tuh, itunya kita ukur, itunya yang kena. Gitu. Sementara itu seperti itu. Jadi, nah untuk sebenarnya kalau untuk kontrak sendiri vendor antara pihak yang membuat iklan layanan itu ya sebenarnya kan itu kan mereka kan juga ada kewajiban gitu. Mungkin nanti kita bahwa jadi bahan masukan kita agar nanti mungkin tahun politik ada pembatasan nih mana titik-titik, tapi sementara untuk titik-titik yang zona A, B, zona A itu kita lihat dari
jalan, Bu. Untuk Parep dan jalan tol itu zona A. Yeah. Untuk zona B-nya jalan-jalan provinsi atau jalan-jalan inilah. Itu sebenarnya yang untuk potensi sih tidak ada yang kelewat. Yang emang harus kena pajak ya sudah kena pajak permanen itu ya. Yang permanen itu. Kelihatan gede. Paling mungkin yang di jalan-jalan ya yang non permanen. Betul. Ya. Oke, jadi harus aturan itu jelas ya Pak ya? Ya. Kabit ya sudah jelas ya. Iya, kita ingatkan vendornya gitu. Betul. Dalam rangka yang meningkatkan menstabilkan pendapatan ini reklame ya. Nah, maka kita dorong ini ke Pak Kabit selaku yang di lapangan yang langsung bertemu dengan vendornya. Kami sudah melaksanakan rapat kemarin dengan vendor. Betul. Ya, itu sepakat ya, vendor itu akan membatasi ya. Sehingga nanti ya untuk tahun 2024 ini ya kita tidak bisa bebas memasang gitu lah. Ya ada batasan dan maka pengendalian pajak reklame ini. Jadi sudah ada pertemuan ya Pak ya? Sudah. Dan ada komitmen bersama, kesepakatan ya Pak? Tinggal ya dituangkan saja. Iya. Siap. Tapi mayoritas semuanya setuju ya Pak? Ya, akan setuju. mentaati aturan? Iya mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan di lapangannya begitu Demi ya Pak? peningkatan PAD. Iya. Siap. Cuman begini, ya dilemanya pihak vendor ini kalau tidak ada yang memasang, ini daripada nggak kosong, ya lebih baik kita terima saja apa saja dari sumbernya, daripada kosong. Tapi Baik teorinya dari sisi kebalik politik. itu, Mbak. Nah, Gimana tuh Pak? Teorinya kebalik ya. Sebenarnya vendor sendiri merasa senang ketika ada yang masang. Iya. Cuma ketika dipasang baligo yang sifatnya politis, seorang figur, mungkin kontraknya hanya sebulan. Iya. Iya. Nah, pihak sponsor yang lain yang hendak memakai wilayah tersebut, ya billboard dan lain sebagainya, itu merasa segan kalau tidak diturunkan. Betul. Itu. Kontraknya berapa lama gitu ya Pak ya? Iya. Sudah selesai Tadi diturunkan. Dan mohon maaf Ya, ketika kami profesionalismenya melakukan ini. Komisi 2 melakukan rapat kerja dan kita panggil vendornya, ternyata mereka hanya membayar kontraknya itu satu bulan. Waduh, ini sisanya berarti lolos ya itu Pak? sebenarnya kerugian perusahaan juga. Jadi pihak vendor dirugikan, Iya. pihak pemerintah juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan PAD. Oke, baiklah. Karena Jadi tidak ada. harus ada aturan lagi yang tegas nih Bapak biar mendisiplinkan juga ya. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa legislatif DPR Kabupaten Cirebon usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di RCTV. Kita masih berbincang pemirsa bersama dengan Pak Pandi, Pak Ridwan dari Komisi 2 DPR Kabupaten Cirebon, dan juga ada Kabid Pengelolaan Pajak Daerah, ada Pak Fahmi Sujati SH. Oke, ini soal pelanggaran-pelanggaran yang bermunculan Bapak dari terpasangnya pajak itu apa saja sih? Pak? Pelanggarannya ya terpasang tapi belum terdaftar di kita itu pelanggaran. Oke. Kedua, izinnya belum ada. Izinnya belum ada. Ketiga, dia berdiri di zona hijau misalnya. Oke. Ya. Itu ranahnya Satpol PP ya. Gitu. Dia langsung otomatis dicabut kalau ketahuan. Dan dia tidak membayar pajak ketika sudah jadi wajib pajak. Ada yang beberapa melakukan tunggakan pembayaran gitu. Ya mungkin itu yang tadi itu. Pelanggaran-pelanggaran yang ada ya Pak ya. Oke, itu sebenarnya yang ditertibkan itu vendornya Pak, Apanya? yang harus lebih diberikan. Iya, kan Pemahaman. awalnya izin dulu, Pak. Apalagi yang permanen, dia harus izin dulu. Oke. Izin titik reklamenya. Ketika izinnya sudah diberikan, baru menjadi wajib pajak kita. Oke. Jadi wajib pajak kita. Baru, Kemudian jika tidak ada penyelesaian bagaimana Pak? maksudnya penyelesaian seperti apa? Kalau misalkan memang sudah dipanggil nih vendornya tapi Oh ya, masih diturunkan. membandel. Kalau diizin Bongkar. dibongkar, dibongkar. Baik yang permanen juga dilas ya, Langsung dibongkar, ditertibkan ya, Pak? dibongkar. Dibongkar. Gitu. Dan Berarti masih vendor-vendor yang di Kabupaten Cirebon masih kurang kooperatif Pak? Ya, Bagaimana Pak Ridwan? Mereka kooperatif ya kemarin itu, dan artinya mereka itu kan ini ya wilayahnya bisnis. Jadi ketika ada yang mengontrak menggunakan, maka dia punya kesadaran bahwa kewajiban kontribusi pajak itu harus itu. Oke. Jadi sesungguhnya mereka kooperatif sekali, cuma sekali lagi memang itu yang sifatnya pesan-pesan politis ini mereka agak segan gitu. Ya, agak segan mereka. Kemarin terus terang aja ketika dialog di rapat kerja juga, Pak, saya ini gimana katanya. Segennya ke apa tuh Pak? Ke orang yang ada dalam itunya Pak? Ya, yang namanya public figure itu kan dia yang memiliki regulasi gitu ya, kebijakan.
Ya, sehingga beberapa vendor juga mengeluh gitu ya. Sebenarnya. Jadi apa, rasa takut, rasa segan dan lain sebagainya dan sebagainya. Ketika mereka menolak, dikiranya kita bertentangan dengan pemerintah ya. Padahal satu sisi bukan hanya mendukung dari kepentingan pemerintah, malah berbenturan. Ini PAD-nya tidak dapat, ya sementara semangat untuk publikasi personalnya lebih kuat. Gitu. Baik. Catatan dari Komisi 2 apa yang harus jadi bahan evaluasi Bapak untuk kedepannya? Bagaimana Pak Ketua? Ya, kami sih mendorong ya untuk vendor ya. Terutama ini kan adalah yang punya itu vendornya ya. Sebenarnya yang dirugikan dan diuntungkan juga vendornya. Kalau profesional sesuai dengan kontraktual itu kalau sudah selesai kita informasikan, komunikasikan apakah ini ada diperpanjang atau tidak. Kalau diperpanjang sudah dibongkar. Betul. Iya. Harus begitu ya Pak iya, ya. Jangan pakai bahwa ya sebuah toko publik ya. Tapi tetap yang namanya kita juga orang toko publik itu harus mentaati sebuah peraturan yang ada. Walaupun itu kontraktualnya katanya tidak tertulis Pak Kabid ya, hanya sebuah lisan. Apalagi sebuah lisan. Itu sangat gampang sekali kan. Nah, maka kami selaku Komisi 2 ini mendorong vendor agar profesional ya. Termasuk perusahaan pun diuntungkan, tiap bulan dapat uang, dapat pemasukan. Iya, walaupun memang tidak ada pemasukan buat kita di pemerintah daerah sendiri, pemerintah daerah. Iya. Nah, termasuk itu makanya supaya ada nanti pendapatan, yuk Pak Kabid, vendor ini kita tegaskan, kita sepakati ada batasan maksimal seperti itu. Iya. Nah, itu saja kami mendorong pesan kepada vendor, iya, dan juga termasuk dari Pemda agar bisa mendata ulang, ya, seberapa banyak reklame permanen pun setengah permanen yang kena wajib pajak. Siap. Gitu. Oke, dari Pak Ridwan bagaimana Pak Ridwan? Apa yang ingin disampaikan? Ya, jadi bagi kami yang pertama ya, ini kan menghimbau. Artinya yang kita khawatirkan di tahun depan di mana memang seluruh public figure itu pengen menampilkan, pengen mempublikasikan ya wajahnya, pesan-pesannya, ya termasuk mungkin gerbang politisnya. Ya bagi kami yang pertama, ini tumbuhkanlah kesadaran bahwa hal-hal yang seperti ini tidak berdampak baik untuk daerah, ya pendapatan daerah. Jadi kita punya komitmen Dewan DPRD yang ada di kabupaten, provinsi, pusat itu kan pada hakikatnya akan kembali bagaimana membangun daerahnya. Betul. Ketika dia tinggal di Kabupaten Cirebon, ya artinya Kabupaten Cirebon. Hal yang seperti ini tentunya ketika tidak berdampak tidak baik terhadap PAD daerah, ini perlu sebuah perenungan. Ya, kontribusinya bukan seperti itu. Kemudian yang kedua, alangkah bijaknya pesan-pesan yang sifatnya sosial, himbauan, ya jangan memakai reklame yang permanen gitu. Banyak juga reklame yang permanen bikinlah sendiri. Ya, yang mau baliho, ya, mau banner, mau spanduk. Kalau yang permanen itu kasihkan kepada ini pemerintah daerah untuk menggali nilai-nilai PAD. Yang komersial lah. Nah itu. Komersial biar nilainya beda itu. Nah itu. Biar PAD itu tidak terganggu. Kemudian teman-teman public figure juga tersampaikan. Nah yang ketiga, kami berharap memang kepada pemerintah daerah ini, ya kita menghormati adanya regulasi dari undang-undang yang teratas bahwa pesan agama, sosial dan politik itu 0% ya pajaknya. Tetapi kita juga harus ada kearifan sosial, peraturan yang nanti memunculkan aturan ini demi kebaikan pemerintah daerah. Demi kebaikan keamanan dan ketentraman nanti. Karena di tahun 2023 ini mungkin akan berebut kalau tidak ada pembatasan ini Pak Kabid. Ya pasti kita buat. Mangga disampaikan kepada Pak Bupati regulasi atau kebijakan apa yang memang harus dimunculkan untuk menata seperti ini. Ya,
Jangan sampai nanti sesama teman-teman dewan ini ya kemungkinan besar ikut mengikut ya. pasang gambar itu malah rebutan titik lagi. Nah, ya, Rebutan ya, Pak ya? habis. Oke, bagaimana Pak Kabit menanggapi apa yang disampaikan dari Komisi 2? Mudah-mudahan nggak terbayang lah ribut seperti itu. Mungkin kita nanti melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Komisi 2, mencari solusi penyelesaiannya. Nah, tetap yang kita lakukan ke depan sih untuk memaksimalkan pendataan tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu melakukan pendataan data dengan yang kita punya dengan eksisi di lapangan itu sesuai. Artinya tidak ada potensi yang terbuang. Gitu. Adapun tadi masalah regulasi itu kita nanti mungkin kita aturlah regulasinya seperti apa, kita buat apa namanya penataannya. Ini loh yang boleh, ini jangan, ini buat biar nggak komersil. rebutan titik lagi ya Pak ya nanti ya Pak. Dikhawatirkan. untuk sosialnya Gitu, Mbak Novi. Oke. Politisnya di sini. Iya, oke. Baik, terima kasih banyak dari Komisi 2 Pak Pandi dan juga Pak Ridwan, kemudian dari Bapenda Kabupaten Cirebon Pak Fahmi. Terima kasih banyak Bapak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat pemirsa RCTV. Untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan kami, terima kasih banyak. Saya Novia Aplia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.